Om Swastiastu, umat sedharma sani subaktinin pandita. Hari ini Lugrayang Pandita sharing berkaitan dengan daily upasana puja. Artinya pemujaan kita sehari-hari ketika kita berada di rantauan. Jadi Lugrayang Pandita bercerita dulu. Duk tahun 1973 pada saat itu Pandita tamat SMA Negeri Ring Tabanan Bali. Nah, kemudian cita-cita berikutnya ingin melanjutkan sekolah ke Bogor. Riantokan Pandita menerbit keluarga di Bogor untuk ceritanya ngedut pemargin kakak-kakak kandung di Bogor, nebeng ring keluarga sampai. Ketika detik-detik mau berangkat, tahu dipanggil oleh penglingsir Pekak Titiang. Waktu itu Pekak menjadi mangku gede ring Kayangan 3 ring Desa Jegu. Begitu juga Bapo ning pamitan dulu mering Pekak ngelungsur doanya dumuga kita berjalan dengan baik, berjalan di cening, berangkat rahina dimakin, sedurung cening melakukan puja ring meraja. Akhirnya Ibapo langsung mengambil tempat duduk di sebelahnya Pekak. Dan Pekak pun langsung seketika bangun. Ternyata mengambil sesuatu di atas tempat tidurnya. Aduh, Pandita berpikir, nah, jani pesukal sesimpanan Pekak niki wenten gegemot barangkali pesikepan bekal ini Titiang sebagai cucunya Rianto kan pacang pergi merantau. Ketu kena pada saat itu barangkali karena pikiran kita istilahnya masih awit ya. Kemudian langsung Ibapo mengambil tempat duduk dan kemudian langsung membuka percakapan. Cening, ketika cening merantau boleh saja berada di mana-mana. Tapi ingat, dalam hal keyakinan jangan pernah kemana-mana. Ketua buat Bapo ini apa ceritanya Bapo pada saat itu. Apa tuh keyakinan kemana-mana? Kami pun tidak mengerti. Nah, kemudian langsung Pekak membuka buku Upodeso yang sudah geriming perumpung begitu, dan kemudian ada beberapa lontar yang dibuka-buka sambil memberikan Upanishad ceritanya begitu. Tiba-tiba dimulai dari kekawin. Langsung tiang dengan saksama mendengarkan penglingsir Titiang pada saat itu ketika mulai melantunkan wirama-wirama. Seperti ini. Prehan tamat darmo dumaranang sarat. Lanjut lagi. Seragosang sadu sira ketutana tanarta adon kamu pidoh niotan yasa. Tiba-tiba disela oleh Ibapo cening. Maksud piteket lingsir cening puniki mirangang puniki melahang puniki tutur mau tamu. Manipuan idewo sampun sampai di tempat yang kita tuju. Melah-melahang ngaboraga, utamakan di situ pasawitran, penyamobrayan. Kengken bani raga menempatkan diri di rantau orang, etika, sopan santun, rendah diri, humble, itu tetap kita laksanakan. Pilihin ngalih timpal, apa ngiraga bener-bener
berdasarkan antuk seleksi antuk dharma. Donya nih dewo ngalih timpal ulehan menjalaran antuk kawisesan, antuk arto brana dan sebagainya. Kengkenang mengalih tadi dengan arto brana. Cening ngebekel saja pun niki bapo milehan niki mesawitro ring nyamu brayo nyileh pipis angon sewan bus ke Bogor. Nah melahang pesan tuh cening elingang napi piteket pengisir cening dipeka pada saat itu. Dan kemudian tiba-tiba peka menghentikan kekawinnya langsung dilanjutkan dengan kata-kata cening cucuku dan nih peka. Yen idewo sudah sampai di rantau orang, ingetan niraga dong sap tekan meyadnya. Nah, yadnya sehari-hari itu adalah yang disebut dengan yadnya sese yang paling sederhana kita bisa lakukan. Apa itu maksudnya? Jadi sapuniki, apapun niatnya sane cening lakukan di rantau orang di tempat kita berada, yakini dulu. Napi tetua iatnya ne punika apa tujuan kita beriatnya? Itu biasanya satu, rasa angayu bahagia, rasa syukur kepada Sang Maha Kawya. Itulah yang kita sampaikan kepada Sang Maha Kawya. Dekat diragu di rantau orang, selamat nuh mangkihan, itu sudah yang namanya warunugraha luar biasa. Itu adalah tujuan pertama angayu bahagia. Tujuan kedua adalah pengurangi dosa sebagai redemption bahasa Inggrisnya. Artinya ketika kita melakukan aktivitas sudah pasti tidak sengaja kita banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Ani singenah kal bakat keinjak. Berkata-kata barangkali ada yang akan tersinggung dengan ucapan kita. Begitu aktivitas ada yang kesenggol dan sebagainya. Itu sudah jelas dosa. Walaupun kita sebenarnya tidak sengaja itu juga dosa. Nah dengan ada yayatnya itu kita mengurangi, menetralisir artinya dosa-dosa yang kita perbuat. Yang ketiga adalah sebagai penyucian diri. Ketika kita melakukan sesuatu, kita dapat imbalan, tentunya kita harus ada feedbacknya kepada asal muasal daripada apa yang kita dapatkan. Dari mana merto itu kita dapatkan, dari mana rezeki itu kita dapatkan, tidak lain berasal dari Panca Maha Buddha. Yang notabene itu Sang Maha Kawya lah yang merupakan asal sumbernya. Apa yang dimaksudkan dengan Panca Maha Buddha? Sekaligus ketika kita melihatnya, di mana itu tempatnya, kan begitu. Nah, satu yang disebut dengan Ibu Pertiwi, sumber dari segala semacam sarwa prani hirang titangkara termasuk temuwuh puniki, itulah sumbernya adalah Ibu Pertiwi. Lakukanlah yadnya di tanah tempatnya halaman rumah atau pintu masuk ketika kita memasuki halaman rumah. Itu pertama. Yang kedua adalah apa atau air. 65% bagian hidup kita terdiri pada air. Maka dari itu kita bersyukur kepada Hyang Wisnu sedang memberikan air. Di mana tempatnya? Tiada lain adalah di sumber air, bisa itu di sumur ataupun di pancuran ataupun barangkali di keran. Disitulah kita mengaturkan niatnya yang kedua. Yang ketiga itu adalah panas, energi tejo yang tidak lain bermula dari api. Api itu di mana? Yang Brahma adanya di dapur sebagai penglebur sahananing male dan memasak segala hidangan yang kita lakukan di dapurlah tempatnya. Jadi yang ketiga tadi kita melakukan ianya di dapur. Yang keempat, maring bayu. Bayu itu angin, angin itu energi. Energi itu bisa berasal dari makanan.
Kita lakukan niatnya itu di tempat makanan, bisa di tempat penyimpanan beras atau di Bali disebut dengan pulu. Dan yang terakhir, yang kelima, itu di akase. Tempatnya di mana? Nah, yening cening sudah ngelah pelangkiran atau barangkali sampun mersidayang membangun pelinggih, disitulah tempatnya rasa angayu bahagia kita sampaikan kepada Sang Maha Pencipta. Bagaimana caranya? Apa yang kita aturkan kan itu sekarang? Persembahkanlah apa yang kita makan, itulah yang kita persembahkan. Kapan waktunya? Lebih tepat waktunya ketika kita selesai memasak di dapur sebelum kita menikmati hidangan. Seperti itulah yang kita lakukan. Jadi di sini disebutkan, dalam Bhagavad Gita disebutkan bagi mereka yang memakan hasilnya tanpa mempersembahkan dulu kepada Sang Maha Pencipta, itu sama halnya seperti maling. Mau nggak disebut maling? Maka dari itu lakukanlah persembahan sebelum kita menyantap apa yang akan kita santap tadi. Dan kemudian apa yang kita persembahkan tadi? Nah, contoh-contohnya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini berupa ada nasi, kemudian lauk pauk sekedarnya, dan termasuk tangkih seperti ini. Kemudian ada airnya bisa seperti begini. Karena dalam sumber sastranya seperti ini. Patram puspam palam doya. Haturkanlah kepadaku sebiji buah, setangkai bunga, sehelai daun, kemudian seteguk air, dan jangan lupa api sebagai upasaksi. Letakkan haturan persembahan kita tadi pada 5 tempat yang sampun Pandita sampaikan. Kemudian setelah begitu pegang dupa sambil menghaturkan kata-kata, jangan sulit-sulit, bahasa ibu saja yang kita sampaikan. Daripada mantra lupa nanti belum tentu tahu artinya. Bahasa ibu saja kita sampaikan apa tujuan kita tadi bayatnya dan sebagainya. Dan jangan lupa ayaban setelah ucapan kita selesai. Dan terakhir Ketsiratang Tirta sebagai penguntat atur tadi. Selesai pamit politik. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan yatnya sesya tadi. Jadi sekaligus di sini Pandita sampaikan memang banyak sekali referensi-referensi yang ada. Kok di Bali sampai dengan 33 tempat, ada yang sampai dengan 11 tempat, ada yang 54 tempat. Bagaimana nih ke Pandita? Itu boleh-boleh saja, tidak salah. Tapi ingat, kita niki di rantauan. Waktu itu kita berkejar-kejaran, jam 5 kita sudah bangun dan kemudian menyiapkan di dapur dan sebagainya. Belum lagi macet di jalan. Lakukanlah yang simple saja. Jadi kalau yang simple kita bisa lakukan, kenapa harus memilih yang rumit-rumit? Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Pandita, empu, tiang jauh dari Bali, sing ada nasi, sing ada lauk pauk, sing ada apa tuh orang tiang? Nah, pisahnya aja Gus. Roti. Nah, kalau roti kita makan udah rotinya kita potong sedikit bagi 5, haturkan di 5 tempat tadi, lihat sinap. Jangan rumit-rumit. Selesai. Itulah yang kita lakukan. Jadi, mari kita lakukan dengan simple. Sempatkan waktu untuk itu. Jangan hanya menunggu kesempatan untuk sembahyang. Luangkanlah waktu kita untuk sembahyang, mengaturkan rasa cinta kasih kita, sehingga nanti tidak sia-sia dupa yang kita tancapkan sehari-hari, selalu memberikan suatu rasa angayu bahagia, 2 rasa penebusan dosa, 3 penyucian diri. Itu utamanya kita lihatnya.
Inggih idadani ton titiang, lugra yang sinep di tiang hantuk Paramo Santi. Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan lain kali bisa Pandita sambung lagi. Maaf kalau tidak berkenan, karena memang beginilah kami biasa lakukan di Rantauan. Sinep dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.